Banyak orang yang sekarang tidak heboh lagi ketika bulan Ramadan datang. Yang heboh saya lihat hanya TV, Facebook, dan WA. Itu pun karena kamu copy paste, ada satu orang bilang mohon maaf menjelang Ramadan, terus kamu share kemana-mana. Kata-katanya sama. Saya punya hampir 23 grup, itu isinya podo-podo. Ya memang agama Islam menyuruh kita senang dengan kedatangan Ramadan. Orang Jawa zaman dulu mengekspresikan senangnya dengan tradisi-tradisi. Di Jawa dikenal megengan. Megeng itu terjemahan bahasa Jawa dari kata-kata imsak, menahan diri. Jadi megengan itu ya artinya menahan, merayakan hari ketika kita diajari untuk menahan diri. Itu namanya megengan. Ya dalilnya itu tadi, man fariha biduhuli Ramadan, siapa yang senang dengan datangnya Ramadan, dan seterusnya. Jadi kalau ada yang bilang megengan itu bid'ah, ada dalilnya. Dalilnya apa? Mengekspresikan kesenangan. Ya meskipun kita sering lebih fokus ke bancaannya, cuma maunya itu. Seneng lah orang Jawa terus pakai tradisi, biar senengnya lebih berlipat-lipat. Dengan segala macam atributnya, makan-makannya, sodakohnya, syukurannya, dan lain-lain. Jadi heboh lah, tidak apa-apa, Ramadan ini datang. Banyak yang bilang, ala pak puasa aja, sudah biasa kita puasa, sejak kecil sudah puasa. Sudah dilatih untuk puasa Ramadan, jadi biasa-biasa aja. Iya, berarti level puasa kita memang masih di level itu. Harusnya kita wow, kita dapat momen bagus dari Allah. Saya membayangkan perintah puasa itu kayak mahasiswa disuruh bikin makalah. Disuruh bikin makalah itu kan kepentingan kita loh sebenarnya itu. Kita jadi pinter nulis, kita jadi baca-baca. Apalagi dosennya bilang wajib bikin makalah 15 halaman. Kita kan geruneng. Masa bikin orang capek aja, otoriter. Loh enggak, bikin makalah itu tidak untuk kepentingan dosennya, untuk kepentingan mahasiswa. Kalau kita nggak dipaksa bikin, kita nggak akan bikin. Itu puasa. Sama Allah wajib deh. Allah sangat ngerti apa manfaatnya puasa, lahir batin untuk hidup kita. Maka sama Allah dibikin wajib puasa. Karena kalau Allah bilang sunnah, boleh puasa boleh enggak, kita tetap milih enggak puasa. Sama kayak mahasiswa, boleh bikin makalah, boleh enggak bikin. Insya Allah enggak bikin. Dan itu sayangnya Allah pada kita. Karena Allah ngerti apa manfaatnya puasa, maka wajib ya puasa. Dan Allah tidak butuh sebenarnya lapar dan haus kita. Butuhnya apa? Manfaat puasanya. Itu jadi analoginya kayak makan. Sebenarnya semua ibadah juga begitu. Allah tidak butuh ibadah kita. Kita yang butuh, cuma kita tidak sadar. Makanya sama Allah setengah dipaksa dengan hukum wajib dan manfaatnya untuk kita. Kemarin kita ngerti apa manfaatnya haji. Sebelumnya kita ngerti apa maknanya sholat. Paling awal kita kenal Abdul Qadir Jailani, makna ibadah. Itu kan kita oh iya ya berarti penting. Tidak ada yang diperintah Allah itu yang sia-sia. Cuma memang banyak di antara kita yang belum menangkap. Tapi jalani saja. Nanti kita rasakan sendiri manfaatnya. Puasa ini salah satu ibadah paling tua. Sejak adanya manusia di banyak tafsir itu sudah ada perintah puasa. Ibadah paling tua itu kan 3. Puasa, korban, kemudian sholat. Sholat dalam arti ritual penyembahan tertentu. Mungkin tidak persis sama sholat kita, tapi setiap nabi pasti punya itu. Korban itu semacam persembahan. Apa yang dikorbankan untuk Allah. Sejak zaman Nabi Adam, Qabil dan Habil sudah ada korban. Zaman Nabi Adam juga sudah ada puasa. Konon puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 itu sudah dilakukan oleh Nabi Adam. 10 Muharram juga katanya Nabi Adam puasa, memperingati pertemuannya dengan Ibu Hawa di Arafah. Kemudian siapa lagi? Nabi Nuh juga puasa. Ketika terombang ambing di lautan, umatnya disuruh puasa. Nabi Musa malah puasa 40 hari yang nanti diperintahkan juga pada umatnya.
Termasuk orang Yahudi itu ada tradisi puasa 40 hari dalam setahun. Meskipun nanti dikritik oleh Al-Quran karena orang Yahudi ini urik. Ya puasa 40 hari tapi harinya milih sendiri. Nah, itu orang Yahudi. Nanti dalam tradisi Nasrani juga ada puasa. Di sebagian riwayat Nabi Isa itu ada kewajiban puasa setahun 50 hari malahan, tidak 40. Dan seterusnya. Jadi hampir semua Nabi puasa. Nabi Yakub itu mempuasai anak-anaknya. Nabi Yusuf waktu di penjara juga puasa. Hampir semua Nabi puasa. Filosof Plato itu puasa. Katanya Plato, obat jasmani rohani paling baik itu puasa. Sokrates juga nyuruh orang puasa. Katanya Sokrates, dalam diri kita, dalam diri manusia itu ada unsur penyembuh. Bantulah dirimu untuk menyembuhkan dirimu sendiri. Jalannya antara lain puasa. Jadi mbahnya filosof aja poso. Masa kalian tidak puasa? Nah itu arahnya ke situ. Jadi mungkin kalian belum menangkap. Yang kalian tangkap sampai detik ini puasa itu ya lapar dan haus. Terus kalau sudah maghrib balas dendam. Ya. Jadi cuma itu. Sebenarnya manfaatnya banyak. Binatang juga kan banyak yang riwayatnya puasa. Yang paling terkenal kan kisahnya ulat yang jadi kepompong terus jadi kupu-kupu. Atau ayam yang puasa ketika dia mengerami telurnya 21 hari malahan. Apalagi ular ketika dia ganti kulit dia harus puasa. Apalagi beruang kutub waktu hibernasi juga puasa. Apalagi ikan salmon waktu dia migrasi besar-besaran yang jaraknya bisa sampai 1000 mil itu dia harus puasa. Biar bisa gesit. Kalau nggak puasa dia nggak bisa gerak cepat. Nggak bisa nututi teman-temannya. Maka puasa bareng-bareng terus nyebrang bareng-bareng. Itu ikan salmon. Tumbuhan juga puasa, jangan salah. Beberapa tumbuhan itu kalau dia ingin tetap hidup, dia harus mau menggugurkan daun-daunnya tertentu. Ketika dia bisa menggugurkan daun-daunnya itu, maka daun yang lain selamat. Itu kan sejenis puasa. Jadi tumbuhan, hewan, orang-orang masa lalu itu puasa. Apalagi manusia hari ini. Itu belum kalau puasa kita terjemahkan tidak sekedar puasa lahir, puasa batin. Puasa ngomong, ya kan? Puasa internet, puasa HP lu banyak kalau mau. Dan jangan salah, puasa itu bisa jadi senjata. Orang demo kan ada yang mogok makan. Itu kan puasa. Saya demo Pak, mogok baca enggak bisa. Enggak bisa jadi senjata ternyata membaca. Yang bisa jadi senjata, puasa. Saya demo Pak, mogok sholat. Paling orang karepmu. Tapi begitu kamu mogok makan, orang akan panik. Dan itu dulu dilakukan oleh Mahatma Gandhi. Gandhi itu kan senjatanya mogok makan. Jadi tahun 49 itu India kacau luar biasa. Orang Islam ngamuk, orang Hindu ngamuk. Indonesia hari ini masih untung. Yang kelihatan ngamuk masih Islam saja. Kalau agama lain ngamuk, rusak kita. Dan bunuh-bunuhan habis-habisan. Saat itu Gandhi ini tokoh terkemuka, dihargai oleh Muslim dan tokoh suci dalam agama Hindu. Makanya gelarnya Mahatma. Jiwa yang maha, jiwanya besar. Dan Gandhi deklarasi, saya tidak akan makan sebelum kalian berhenti bunuh-bunuhan. Dan akhirnya sukses. Puasanya Gandhi. Oke, itu salah satu contoh bahwa puasa bisa jadi senjata. Kalau nggak percaya, misalnya bapakmu ngirim uangnya kurang terus kamu minta, Pak ini duitnya kurang, ya sudah itu habis-habisin, ya sudah saya tak puasa aja kalau gitu. Nggak tegel mesti bapakmu. Saya nggak makan lah saya, oh nggak tegel mesti bapakmu. Jadi jangan salah, puasa itu kelihatan pasif, tapi sebenarnya dia bisa aktif dan revolusioner. Oh, itu puasa. Oke, itu diantara yang perlu kita tahu dahsyatnya puasa. Maka
Gembiralah kita dapat momen. Alhamdulillah kita dipaksa oleh Allah untuk puasa. Ayo kita manfaatkan 1 bulan ke depan.